Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar? Serami Bu Tenri hadir menemani kalian. Nah, kalau sudah ngelihat ada logonya Bu Tenri di situ, logonya Serami Bu Tenri, berarti saatnya kita sudah siap untuk belajar berbahasa Indonesia. Nah, tapi pasti kalian penasaran, kita mau belajarnya tentang apa ya? Sebelumnya kita mulai dengan baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Kalau sudah, kita geser. Nih, ternyata hari ini kita akan belajar untuk mengerjakan soal latihan pilihan ganda surat lamaran pekerjaan. Bagi yang kemarin sudah belajar tentang surat lamaran pekerjaan, bagaimana? Sudah siap ya untuk menyimak soal-soal pilihan ganda? Tentunya nanti dikerjakan. Nah nih ceritanya ya, instruksi kerjanya adalah kalian akan menyimak video ini, memirsa video ini, kemudian sembari kalian mengerjakan ya, ini dilakukan secara mandiri ya, secara individu, tidak berkelompok. Jadi siapkan alat tulis kalian dulu, kemudian tulis angka 1 sampai 10 aja soalnya, nggak usah banyak-banyak ya. Oke, kalau sudah siap, kita lihat dulu sebelahnya itu ada apa sih. Nah, ini adalah uraian materi secara singkat tentang surat lamaran pekerjaan ya, anak-anak hebat. Surat lamaran pekerjaan itu adalah surat yang berisi penawaran keahlian, kemampuan atau jasa terhadap suatu perusahaan atau instansi tertentu. Surat lamaran pekerjaan dapat ditulis tangan atau diketik. Ada kalanya suatu perusahaan atau instansi tertentu mensyaratkan secara khusus agar surat lamaran yang dikirimkan pelamar ditulis tangan atau diketik. Nah, jadi nanti kalau kalian sudah mendapati satu lowongan pekerjaan dan salah satunya disyaratkan untuk menulis tangan, berarti kalian harus sigap menulis surat lamaran dengan tulisan tangan. Ya. Surat lamaran pekerjaan berisi permohonan untuk bekerja pada suatu tempat. Hal yang perlu dikemukakan di dalam surat lamaran adalah identitas diri, jasa yang dapat diberikan, pendidikan, kecakapan atau keahlian, serta pengalaman kalian. Jadi jangan sampai Anda melewatkan ya. Kalaupun surat lamaran pekerjaan akan ditulis tangan, tulisan tersebut hendaknya jelas, mudah dibaca dan rapi. Surat yang ditulis seperti itu akan memudahkan orang untuk membacanya. Kalau kalian tulisannya udah gak bisa dibaca nih, perlahan-lahan aja nulisnya. Ya, kalau misalnya menggunakan tulisan tangan, tetap harus perlahan, rapi, dan mudah terbaca ya. Yuk kita berlatih mengerjakan soal tentang surat lamaran pekerjaan. Pastikan lembar kerja kalian sudah terisi angka 1 sampai 10. Nanti soal pilihan gandanya ya seperti biasa, karena jenjang kalian sekolah menengah kejuruan atau sekolah menengah atas, maka pilihan jawabannya ada A, B, C, D, E. Jadi kalian akan memilih satu dari pilihan jawaban tersebut yang menurut kalian benar. Sudah siap? Kalau sudah siap, ini soal yang pertama. Gambarannya dulu surat lamaran pekerjaan ya. Tuh, ayo disaksikan. Jangan-jangan ini surat kalian nih. Ini soal yang pertama. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Jakarta, 9 Agustus 2004. Hormat, saya M. Yuma Aridwan SPD. Dalam penggalan surat lamaran pekerjaan tersebut terdapat kesalahan ejaan, yaitu A. Bapak garing Ibu, B. Hormat saya, C. Jakarta 9 Agustus 2004, D. Terima kasih, E. M. Yuma Aridwan, S. PD. Soal berikutnya. Setelah meneliti berkas lamaran pekerjaan dari seseorang, Kepala Bagian Personalia menyatakan bahwa pelamar tidak memenuhi persyaratan untuk mengisi lowongan pekerjaan yang diiklankan.
Akan tetapi untuk menyatakan bahwa lamaran tersebut ditolak, beliau tidak sampai hati kalau harus menyatakan secara lugas dalam surat balasan. Kalimat santun yang berisi penolakan untuk lamaran pekerjaan yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah: A. Surat lamaran Anda telah kami terima dan kami telah menelitinya, tetapi ada ketentuan yang belum Anda penuhi, oleh karena itu kami menolak lamaran Anda. B. Surat lamaran Anda telah kami terima, akan tetapi Anda belum memenuhi persyaratan yang kami minta. Oleh sebab itu, kami mohon maaf belum dapat memenuhi harapan Anda. C. Surat lamaran Anda telah kami terima dan kami memaklumi isinya. Karena kelalaian dalam memenuhi ketentuan, kami tidak dapat memenuhi keinginan Anda. D. Surat lamaran Anda sudah kami maklumi, tetapi beberapa ketentuan belum Anda penuhi. Oleh karena itu, kali ini lamaran Anda tidak dapat kami layani. E. Sehubungan dengan ketidaklengkapan pemenuhan ketentuan yang kami sampaikan, surat lamaran yang Anda sampaikan tidak dapat kami penuhi. Soal nomor 3. Sebuah bank swasta nasional membutuhkan beberapa karyawan dengan persyaratan sebagai berikut. 1. Pria umur maksimal 27 tahun dan belum menikah. 2. Sarjana atau sarjana muda jurusan ekonomi, perbankan, akuntansi lulusan universitas atau akademi negeri atau disamakan. 3. Indeks prestasi minimal 2,80. 4. Menguasai bahasa Inggris dan Mandarin. 5. Bersedia ditempatkan di Surabaya dan sekitarnya. Kata yang tidak baku dalam iklan tersebut adalah: A. Perbankan, bank swasta. B. Indeks prestasi minimal. C. Universitas akademi. D. Nasional, akuntansi. E. Bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Soal nomor 4. Kepada yang terhormat (2) Direktur P.T. terus maju Jalan JLN Ikan Teri 23D Malang. Penulisan alamat surat lamaran yang tepat adalah: A. Kepada YTH Direktur PT Terus Maju Jalan Ikan Teri 23D, Malang. B. Kepada YTH Direktur PT Terus Maju Jalan Ikan Teri 23D, Malang. C. YTH Direktur PT Terus Maju Jalan Ikan Teri 23D, Malang. D. Kepada Direktur PT Terus Maju Jalan Ikan Teri 23D, Malang. E. Buat Direktur PT Terus Maju Jalan Ikan Teri 23D, Malang. Soal berikutnya. Setelah mencermati lamaran pekerjaan yang saudara ajukan, kami memutuskan untuk menolaknya karena saudara sudah terlalu tua untuk bekerja di perusahaan ini. Perbaikan kalimat balasan surat lamaran pekerjaan tersebut yang santun adalah: A. Setelah membaca surat lamaran saudara, kami belum bisa menerima lamaran saudara karena usia saudara sudah terlalu tua. B. Setelah membaca surat lamaran saudara, kami memutuskan untuk menolak lamaran saudara karena usia saudara sudah melampaui ketentuan kami. C. Setelah membaca surat lamaran saudara, kami belum bisa menerima lamaran saudara karena usia saudara sudah melampaui ketentuan kami. D. Setelah menerima surat lamaran saudara, kami memutuskan untuk menolak saudara karena perusahaan kami tidak menerima karyawan yang lanjut usia. E. Setelah menerima surat lamaran saudara, kami memutuskan untuk tidak menerima lamaran saudara karena sudah diisi oleh karyawan yang berusia muda. Wah, sudah separuh perjalanan. Berikutnya. Dengan ini, saya mengajukan lamaran pekerjaan untuk mengisi lowongan tersebut. Adapun identitas diri saya, pemberian identitas yang tepat untuk melengkapi surat lamaran tersebut adalah: nah, Bu Tenti ngambilnya dari soal ujian nasional tahun 2007. Oh, Pak, lama ya. Pemberiannya A. Dicek. Karena memang ini namanya sama ya, cuma untuk penulisan huruf kapital dan penulisan tanda baca.
Ya, terdiri dari 3 baris. Nama Riana Tunggadewi, sarjana hukum. Tempat tanggal lahirnya Bengkulu 5 April 1986. Alamatnya Jalan Bakti Husada 10 Bengkulu. Nah, kira-kira menurut kalian soal yang seperti ini jawabannya A, B, C, D, atau E? Kalau sudah, kita lanjut ke soal berikutnya. Sudah apa belum? Sudah ya. Kalau sudah, lanjut. Berikutnya, kita mulai dengan pengumuman nomor 13 Depdiknas nomor 3 2009. Depdiknas tanggal 5 sampai dengan 10 Maret 2009 akan mengadakan seleksi penerimaan tenaga kerja lulusan. Yang pertama, sarjana 1 hukum, jumlah yang akan diterima sebanyak 12 orang. 2. Sarjana 1 bahasa Inggris, jumlah yang diterima sebanyak 12 orang. 3. Lulusan SMK kelompok teknologi, jumlah yang diterima sebanyak 15 orang. Lamaran ditujukan langsung ke Depdiknas Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat paling lambat tanggal 28 Februari 2009. Kalimat pembuka surat lamaran pekerjaan berdasarkan pengumuman di atas yang tepat adalah A. Saya yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan lamaran pekerjaan berdasarkan pengumuman di Depdiknas nomor 13 Depdiknas _3 2009. Setelah membaca pengumuman yang dimuat di papan pengumuman Depdiknas nomor 13 Depdiknas _3 2009, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini. C. Berdasarkan pengumuman nomor 13 Depdiknas _3 2019 yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 sampai dengan 10 Maret 2009 Depdiknas akan mengadakan seleksi. D. Sesuai dengan informasi yang terdapat dalam papan pengumuman Depdiknas yang menyatakan bahwa Depdiknas pada tanggal 5 sampai dengan 10 Maret 2009 akan bla bla bla. E. Sehubungan dengan pengumuman nomor 13 Depdiknas _3 2009 yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 sampai dengan 10 Maret 2009 Depdiknas akan mengadakan seleksi bla bla bla. Soal berikutnya. Lowongan. Dicari tenaga administrasi untuk perusahaan nasional yang membuka cabang baru di Yogyakarta. Kirim lamaran ke PO Box 5656 Yogyakarta, sumber Kedaulatan Rakyat, tanggal 31 Agustus 2012. Kalimat pembuka surat lamaran pekerjaan yang sesuai dengan iklan tersebut adalah A. Menurut informasi yang saya peroleh dari iklan tentang penerimaan tenaga administrasi, maka dengan ini saya mengajukan tawaran pekerjaan untuk bekerja. B. Berdasarkan iklan hasil kedaulatan harian Kedaulatan Rakyat 31 Agustus 2012 tentang lowongan tenaga administrasi, maka dengan ini saya mengajukan lamaran pekerjaan untuk mengisi lowongan tersebut. C. Berdasarkan iklan hasil harian Kedaulatan Rakyat 31 Agustus 2012 tentang lowongan tenaga administrasi, dengan ini saya mengajukan lamaran pekerjaan untuk mengisi lowongan tersebut. D. Saya memperoleh informasi dari Kedaulatan Rakyat bahwa Bapak memerlukan tenaga administrasi, dengan ini saya berminat mengisi lowongan tersebut. E. Berkenaan dengan iklan yang dimuat harian Kedaulatan Rakyat pada tanggal 31 Agustus 2012 tentang tenaga administrasi, saya sangat sesuai dengan pekerjaan yang dimaksud. Wah, mirip-mirip ya jawabannya. Kalau sudah, kita lanjut. Di bagian bawah iklan penawaran lowongan pekerjaan yang termuat di Surat Kabar Kompas 5 Juli 2002 tertulis kalimat kirim lamaran lengkap ke PO Box 1138 JKP Jakarta. Penulisan alamat surat lamaran pekerjaan yang tepat adalah A. Kepada YTH, Direktur PO Box 1138 JKP. B. YTH, Bapak Pimpinan PO Box 1138 JKP. C. YTH, Bapak Dirut PO Box 1138 JKP di Jakarta. D. Yang YTH titik pimpinan perusahaan PO Box 1138 JKP Jakarta. E. YTH, pemilik PO Box 1138 JKP Jakarta. Nih Bu Tenri ambil dari soal ujian nasional tahun 2003 nomor 45 ya. Nah, ini dia soal selanjutnya.
Besar harapan saya untuk diberi kesempatan wawancara dan dapat menjelaskan lebih mendalam. Demikian saya sampaikan surat ini dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara. Perbaikan kalimat penutup surat yang tercetak miring tersebut adalah: A. Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya kirim. Atas segala perhatian Bapak, saya mengucapkan banyak terima kasih sekali. B. Demikian surat lamaran ini saya buat. Atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih. C. Atas segala perhatian terhadap surat lamaran ini, saya mengucapkan banyak terima kasih. D. Atas dibacanya surat ini, saya mengucapkan banyak terima kasih. E. Atas perhatian saya mengucapkan terima kasih. Yang mana jawabannya? Wah, sudah 10 soalnya dan saatnya Bu Tanri pamit. Semoga jawaban yang sudah kalian tulis pada lembar jawaban ini mendapatkan hasil yang terbaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. 10 soal tentang surat lamaran pekerjaan sudah kalian kerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.